Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Semoga kita dapat memanfaatkan segala apa yang Allah titipkan kepada kita di jalan ketaatan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita insyaallah kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis. Masih kita akan membersamai hadis yang dihimpun oleh Imam Syarafuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, dan kita masih pada bab at-targhib fi makarimil akhlaq. Bab yang menghimpun hadis-hadis mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan kita bahas hari ini an Abdullah ibni Salam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Akhrajahu Tirmizi wa sahhahahu. Dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, jalinlah silaturahim, berilah makanan pada orang lain, dan sholatlah engkau di malam hari ketika orang-orang tengah tertidur. Jika engkau lakukan itu, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jamaah rahimakumullah, perawi hadis kita adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merupakan sahabat Rasulullah SAW yang berlatar belakang beliau sebelumnya adalah seorang rabi Yahudi, seorang rabi yang tentunya jadi rujukan bagi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nama sebenar dari Abdullah bin Salam adalah Al-Husain bin Salam. Tatkala Husain bin Salam ini menghadap Rasulullah Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan, aku telah membaca pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel apa yang menjadi ciri Nabi terakhir, dan aku temukan semua ciri itu pada dirimu. Maka persaksikanlah, kata Husain bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi walaupun kita melihat secara umum kebanyakan orang-orang Yahudi di Madinah di masa Rasulullah, mereka itu ingin memusuhi Nabi, mereka memerangi Nabi, bahkan ketiga kabilah besar Yahudi berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW walaupun sudah menyepakati piagam Madinah. Namun ada beberapa di antara sosok Yahudi yang kemudian masuk Islam punya peran besar, termasuk Abdullah bin Salam, nama yang diberikan Rasulullah kepada Husain setelah dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, tentunya masuknya Islam tokoh-tokoh, apalagi mereka ini dikenal orang yang menguasai kitab suci yang diturunkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Ini menjadi tambahan kekuatan luar biasa, ya, karena Abdullah bin Salam begitu dia bersyahadat, dia katakan kepada Rasulullah, Rasulullah, payah itu orang Yahudi. Kenapa? Ya, mereka itu kaum yang ngeyel, kaum yang bersikeras, berada di atas kebatilan, walaupun mereka tahu kau adalah seorang nabi yang benar. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, kalau gitu bantu aku, kata Nabi, untuk kita ajak sama-sama Bani Israel masuk Islam. Ketika itu Abdullah bin Salam bersembunyi di salah satu ruang di rumah Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi mengundang tokoh-tokoh Yahudi di Madinah untuk berjumpa dengannya di rumahnya. Nabi bertanya, karena Nabi tahu orang-orang Yahudi belum tahu kabar berita masuk Islamnya Husain bin Salam. Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang Husain bin Salam? Semuanya penuh dengan puja-puji disampaikan oleh orang Yahudi. Itu Husain bin Salam paling hebat tuh, paling tinggi ilmu agamanya. Ayahnya pun dulu seorang rabi yang begitu dalam ilmunya. Kemudian Nabi bertanya, kalau Husain bin Salam masuk Islam, kalian apa mau juga masuk Islam? Dijawab oleh orang-orang yang nggak mungkin dia masuk Islam. Ketinggian ilmunya pasti nggak mungkin dia akan masuk Islam. Seketika mereka menafikan potensi masuk Islamnya Abdullah Husain bin Salam. Abdullah bin Salam yang bersembunyi di dalam kamar tadi keluar. Lantas beliau bersyahadat di depan orang-orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksikanlah aku telah menjadi seorang muslim. Seketika, hanya beberapa menit yang lalu mereka memuji Husain bin Salam. Yang terjadi setelah beliau masuk Islam, kata-kata makian, cacian keluar dari mulut orang-orang Israel. Mereka katakan, kau orang yang paling tak punya otak. Ayahmu pun gitu juga dulu, gitu ya. Dimaki. Kemudian Abdullah bin Salam berkata pada Rasulullah, tidakkah kau lihat wahai Rasul kebenaran apa yang kusampaikan? Sesungguhnya orang-orang Bani Israel adalah kaum yang keras kepala. Nah, ini sekilas tentang perawi hadis ini. Tentunya ya beliau tidak termasuk di antara yang banyak merawikan hadis, ya. Tapi tentunya kiprahnya dalam mendakwahkan apa-apa yang disampaikan Rasulullah, khususnya kepada kalangan Yahudi yang diajaknya untuk masuk Islam, tidak dapat kita anggap kecil, ya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang tadi saya bacakan, Nabi Muhammad SAW lewat hadis ini ingin gambarkan kepada kita di antara jalan-jalan penting yang dapat kita tempuh untuk sampai ke surganya Allah. Surganya Allah itu barang dagangan yang mahal.
Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu adalah syurga. Jadi syurga itu tentunya memang kita masuk ke sana karena rahmat Allah. Tapi bukan berarti tanpa perjuangan, bukan berarti tanpa usaha, bukan berarti tanpa modal. Di antara begitu banyak jalan yang dapat kita tempuh sampai kepada surganya Allah, 4 poin yang disebutkan Nabi di hadis ini. Ya ayyuhan nas, ya, Rasulullah SAW mengawali wejangannya, seruannya dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini menunjukkan kepada kita sejak awal risalah Islam ini adalah risalah global. Padahal di zaman Nabi dulu belum terbayang orang tentang konsep globalisasi. Belum terbayang orang bagaimana satu agama, satu risalah berlaku untuk seluruh umat manusia. Karena agama Yahudi sendiri yang diyakini sebelumnya oleh Husain bin Salam, Abdullah bin Salam, ini hanya ditujukan kepada Bani Israel. Begitu juga risalah Isa hanya ditujukan kepada Bani Israel. Tapi ini salah satu hal yang menarik sekali. Di awal seruan Nabi Muhammad menyeru semua manusia. Termasuk karena yang menyampaikan hadis ini adalah Abdullah bin Salam. Berarti beliau sampaikan juga ini kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Wahai manusia. Berarti masuk di situ kelompok mukminnya, kelompok kafirnya, kelompok munafiknya. Masuk dalam keumuman kata an-nas. Tapi tentunya walaupun kata an-nas ini umum, tapi bisa kita katakan bahwasanya an-nas di sini kata umum yang dimaksudkan khusus. Kata umum yang dimaksudkan khusus. Sebagaimana ada kata khusus yang dimaksudkan umum. Karena walaupun Nabi menyeru semua manusia, siapa yang akan memperhatikan seruan itu? Yang memperhatikannya hanyalah orang-orang yang meyakini adanya surga itu sendiri. Kalau orang nggak percaya sama surga, mau Nabi katakan, wahai manusia, dia nggak merasa terpanggil. Sama seperti Al-Quran itu diturunkan hudan linnas. Quran itu petunjuk bagi manusia. Tapi di banyak ayat yang lain Allah katakan hudan lil muttaqin. Katanya Quran untuk semua manusia. Kok petunjuk bagi orang yang bertakwa saja? Iya, walaupun seruannya umum, tapi yang segera merespon seruan itu hanyalah kelompok khusus. Itulah kelompok orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita katakan Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nas. Rasulullah menyampaikan ada 4 poin di sini. 4 poin yang menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga. Pertama apa? Afsus salam. Sebarkan salam. Makna sebarkan salam di sini, jamaah rahimakumullah, ada makna dekat, ada makna jauh. Makna dekatnya apa? Tebarkan salam artinya setiap kali antara seseorang jumpa dengan saudaranya yang lain seakidah, hendaklah dia mengucapkan assalamualaikum. Itu makna dekatnya. Afsus salam. Jadi di antara yang dapat menguatkan persatuan di antara umat Islam adalah tatkala kita saling mengucap salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ala man arafta wa man lam ta'rif.
Kepada siapa kita berikan salam? Kepada orang yang kau kenal, bahkan kepada orang yang tak kau kenal. Jadi jangan kita kira mengucapkan salam hanya untuk yang kenal saja. Ini bahkan kadang-kadang yang kenal pun tak disalam. Ya. Padahal agama menyuruh kita ucapkan salam kepada siapa yang kau kenal, bahkan kepada siapa yang kau tak kenal. Kenapa? Nah, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, kalian tak akan masuk syurga sampai kalian beriman, dan kalian tak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul, satu amalan kalau kalian lakukan akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Sahabat bertanya, apa itu Rasul? Sebarkan salam di antara kalian. Coba bayangkan betapa indahnya kehidupan bermasyarakat. Orang yang kita kenal kita sapa, kita awali dengan doa, memohonkan keselamatan kepada orang yang kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, rahmat Allah untukmu, keberkahan Allah atasmu. Luar biasa. Dalam satu ucapan, bukan hanya sekedar untuk menyapa, tapi terkandung 3 doa. Kita minta keselamatan, kita minta rahmat Allah, kita minta keberkahan diberikan kepada orang yang kita sapa. Maka dari itu, doa yang baik ini jangan hanya dibatasi kepada orang yang kita kenal semata. Yang tak kita kenal pun ucapkan salam. Kenapa? Boleh jadi dengan mengucap salam itulah menjadi pembuka untuk saling kenalan. Ya. Ketika kita berpapasan atau berjumpa dengan orang yang kita kenal, kita anggap itu orang asing. Sebagaimana dia menganggap kita orang asing. Bahkan ketika kita masuk ke sebuah lingkungan yang banyak orangnya tak pernah kita kenal dan kita ketahui identitasnya, kita merasa asing di situ. Disinilah letak betapa luar biasanya fungsi salam. Assalamualaikum. Bagaimana ucapan ini bukan hanya menghilangkan merasa diri kita asing di tempat kita berada, tapi juga menjadi pembuka komunikasi yang baik di saat kita membangun komunikasi lewat mendoakan saudara kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam Islam tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah bagian dari peradaban Islam. Karena orang Arab sendiri pun sebelum Islam datang tak kenal Assalamualaikum. Jadi kalau dibilang, oh itu Assalamualaikum itu budaya Arab masuk, ya? Abu Jahal tak pernah ucap Assalamualaikum dia. Yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, ya seperti ucapan kita selamat pagi, sobahul khair. Ya. Tapi Islam mengajarkan satu sapaan, satu salam yang di dalamnya tercakup doa, bahkan diatur dalam Al-Quran. Fa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila engkau disapa dengan ucapan salam, maka balaslah sapaan dan ucapan salam itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisal. Kalau dia udah mengucapkan salam versi terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap, maka jawab juga dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sekedar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka dua opsi, kita jawab dengan lengkap atau minimal sama seperti yang diucapkan. Begitu juga di saat cuman Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam
atau dua pilihan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lihat, bukan hanya itu jamaah rahimakumullah. Afsus salam, tebarkan salam. Dalam makna yang dekat ini ada aturan mainnya. Liyusallimas saghir al-kabir wal marru 'alal qa'id. Ya, wal marru 'al qa'id wal qa'im 'alal jalis. Ya, hendaklah yang muda menyapa yang tua, yang sedikit menyapa yang banyak, yang duduk, yang berdiri dan lalu lalang menyapa yang duduk. Jadi artinya sudah ada aturan mainnya. Nah ini luar biasa bagaimana membiasakan dan membudayakan mengucap salam. Ini bukan hanya jalan menuju surga, tapi juga pembuka rasa saling mencintai di antara sesama umat Islam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada makna jauh. Makna jauh dari afsus salam. Apa maknanya? Salam bukan hanya diartikan dengan mengucap salam, tapi salam artinya kedamaian. Salam juga berarti Islam. Afsus salam bisa artinya apa? Sebarkanlah Islam yang diantara maknanya itu adalah kedamaian. Maknanya apa? Di mana seorang muslim berada, maka dia selalu membawa pesan-pesan perdamaian. Jadi ini yang membedakan. Karena seorang mukmin ketika dia berada di sebuah tempat, dia takkan jadi tukang adu domba. Dia tak akan menjadi tukang fitnah. Dia tidak akan menjadi orang yang merusak keharmonisan yang sudah tercipta. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi, kata Rasulullah. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka menuduh, bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka berkata kasar, bukan orang yang suka berkata kotor. Kenapa? Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Kalau udah kita mulai maki orang lain, ya orang lain pasti maki kita. Bahkan saya berani mengatakan tidak ada satupun kitab suci dari agama-agama yang ada di muka bumi ini yang menyebut dengan tegas dalam isi kitab suci tersebut sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kau hina orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Walaupun kita tahu mereka itu orang sesat, orang salah, tapi kalau kita awali mereka dengan hinaan, mereka akan membalas dengan menghina balik Tuhan kita tanpa ilmu. Ini makna. Di mana ada kedamaian, disitulah Islam akan tersebar, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dikatakan dituduh oleh kaum orientalis Islam itu disebarkan dengan pedang, justru fakta sejarah menunjukkan di mana ada penjajahan, di situ tersebar Kristen. Tak pernah Islam ini maksa orang. Tak pernah. Di mana ada damai. Sekarang kita lihat di Eropa ada perdamaian, disitulah masuk Islam. Di Amerika berkembang Islam begitu luar biasa. Jadi afsus salam bukan sekedar jalan menuju surga. Kita biasakan dari yang mudah mengucap salam. Tapi jadilah engkau seorang yang mengusung nilai-nilai perdamaian dimanapun kau berada. Jangan menjadi orang yang memprovokasi kerusuhan. Jangan jadi orang yang membuat pemicu kekacauan. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al-fitnatu naimatun la'anallah man aiqadhaha. Kekacauan dan kerusuhan
sekarang sedang tertidur, kata Nabi. Allah melaknat siapa yang membangunkannya. Jadi artinya apa? Kalau ada sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita justru memicu konflik, itu bukan jalan menuju surga. Jadi bukan hanya dipahami, ya ucapkan salam, tapi dimanapun kau berada, pelihara, perhatikan ucapanmu, perbuatanmu, sikapmu, agar jangan memicu munculnya hal-hal yang dapat merusak persatuan. Yang kedua, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Jadi bukan hanya kita disuruh untuk mengucap salam. Salam ini adalah pembuka bagi kuatnya tali silaturahim. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Para ulama mengatakan seminimal-minimalnya silaturahim itu ada 4 hal. Kalau kita mau lihat, saya masih jaga silaturahim atau enggak? Tengok 4 hal ini. Kalau terpenuhi, berarti kau masih jaga silaturahim, walaupun pada kadar paling minimal. Tapi kalau yang 4 ini tak kita buat, berarti walaupun kita tidak menyatakan secara langsung aku putus silaturahim, sebenarnya kita sudah jatuh kepada memutuskan tali silaturahim. Yang pertama apa? Seminimal-minimalnya silaturahim, kalau jumpa sapa. Kalau jumpa sapa. Tapi kalau datang ke resepsi pesta, ada si fulan, sembunyi dululah, jangan nampak dia. Ini tanda enggak betul silaturahimnya. Ya. Seminimal-minimalnya, walaupun mungkin kita batasi perbincangan dengannya, tapi apalah salah, jumpa, assalamualaikum, salam, ya udah pergi. Itulah kadar minimal silaturahim. Tapi kalaupun nyapa tidak, akhirnya banyak orang putus silaturahim mengganti sapa dengan berengan. Wah, masuk bereng-bereng, ya ini ya justru menimbulkan kebencian dalam hati. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa seminimal-minimalnya silaturahim? Perlakukan saudaramu sebagaimana kau ingin diperlakukan. Jangan kau aniaya dia, jangan kau sakiti dia. Itu seminimal-minimalnya silaturahim. Kalau kita tak mau difitnah, jangan fitnah. Kalau kita tak mau diejek, jangan ejek. Kalau kita tak mau dikucilkan, jangan juga kucilkan orang. Ini seminimal-minimalnya silaturahim. Yang ketiga, apa itu? Seminimal-minimalnya silaturahim adalah ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang kita kenal. Ya, kalau ada karib kerabat, tahu kita ada saudara kita, kerabat kita, famili kita yang dalam kondisi susah, ya minimal kita bantu. Itu tanda silaturahim masih tersambung. Tapi kalau kita anggap udah biarkan aja lah, bukan urusanku itu, aku udah gak peduli lagi sama dia, ini tandanya putus silaturahim. Yang terakhir, seminimal-minimalnya tetap kita doakan dan mohonkan ampunan untuknya. Walaupun udah lama tak cakap, tapi dalam doa masih kita niatkan, ya Allah, untuk karib kerabatku semua, mudah-mudahan mereka sehat-sehat. Masih kita doakan. Kalau ada kita anggap sifatnya yang buruk, kita doakan sama Allah, ya Allah, ampunilah si fulan, berikan untuknya hidayah. Nah, inilah 4 kadar minimal. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan wasilul arham, kalau jumpa sapa, jangan sakiti orang. Kalau dia susah, bantu, dan jangan lupakan dia dalam doamu. Inilah batasan yang paling minimal yang mungkin dapat kita terapkan
berkenaan dengan seruan Rasulullah, wasilul arham. Inilah seruan kedua. Yang ketiga, wa at'imut ta'am. Bukan hanya tebarkan salam, bukan hanya menyambung tali silaturahim, tapi jalan menuju surga itu dilihat dari sejauh mana kita punya semangat untuk berbagi. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Berikan makan. Ya, bentuknya bagaimana? Ya, kita buat syukuran di rumah, atau kita subsidi dapur orang, atau kita termasuk ya kebiasaan kita saat ini, mungkin program Jumat Berkah, kasih makan orang. Ya, atau mungkin ya kita membiayai rumah-rumah tahfiz, membutuhkan juga bahan makanan untuk konsumsinya. Begitu juga. Ini semua adalah pengejauhan tahan dari wa at'imut ta'am. Nah, terkadang Bapak Ibu, mungkin kita punya keterbatasan finansial untuk kasih makan orang. Tapi seminimal-minimalnya memberikan makan, apa itu? Kita ajak orang yang mampu kasih makan. Walaupun bukan kita yang kasih makan, tapi ketika kita bergerak bagian dari sistem mengajak orang yang mampu dan kaya untuk mau menyumbang hartanya memberikan makan, kita dapat pahala juga di situ. Makanya di antara kelompok yang dianggap mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kau siapa orang yang mendustakan agama? Mereka lah orang yang suka menghardi, berkata kasar pada anak yatim. Padahal anak yatim itu hatinya sangat sensitif, dia membutuhkan sentuhan dan belayan kasih sayang. Begitu juga orang yang mendustakan agama, orang yang tak mendorong untuk kasih makan orang miskin. Artinya bukan dia kasih makan, sekedar ikut menghalu-halukan ke orang lain, sekedar untuk memotivasi, mendorong orang kasih makan, dia pun tak mau. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, bagaimana dalam setiap proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek kemanusiaan, ada donatur yang menyumbang harta, tapi ada juga para relawan yang menyumbangkan waktunya, tenaganya, ya, untuk bergerak sana sini menjemput bantuan tadi. Nah, ini juga penting. Jadi wa at'imut ta'am, kasih makan. Makanya kalau kita lihat filosofi Islam, kebutuhan paling mendasar manusia itu apa? Makan. Itu kebutuhan paling dasarnya. Makanya ditegaskan wa at'imut ta'am. Kenapa enggak disebut waqsul uryan, kasih pakaian untuk orang yang telanjang? Karena kebutuhan dasar manusia sebelum kebutuhan papan, sandang, pertama itu pangan dulu, makan dia dulu. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang perutnya lapar takkan ngerti nilai-nilai yang mulia dan agung. Kita ceramahi orang pun lagi lapar tak fokus dia. Ya. Tapi udah kenyang dia baru bisa diajarkan mana kebenaran, mana kebaikan. Maka kita lihat hampir semua hukuman dalam bentuk kafarat terhadap dosa-dosa yang dibuat manusia kepada Allah, itu bukan hanya bentuknya memerdekakan budak atau puasa, tapi bentuk yang lain apa? Kasih makan atau kasih pakaian. Kalau ada orang dengan sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan, ini 3 pilihan. Kalau nggak merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kasih makan 60 orang miskin. Ada orang misalnya bersumpah palsu dengan nama Allah. Ini juga ada kafarat sumpah.
Ada kafarat sumpah. Ketika dia udah bersumpah kemudian dia langgar, ada hukuman kafarat sumpahnya. Salah satunya apa? Kasih makan. Jadi di sini at'imut ta'am makna jauhnya bukan sekedar kasih makan, tapi penuhi kebutuhan dasar orang-orang yang membutuhkan. Wa at'imut ta'am. Nah, jamaah rahimakumullah, barulah poin keempat, jalan menuju surga. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kau di malam hari di saat orang-orang sedang lelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kau akan masuk surga yang penuh dengan keselamatan. Nah, tentunya salat malam di antara amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk amalan yang paling mendekatkan kita dengan surga. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam, fatahajjat bihi, bangunlah kau dari tidurmu, nafilatan, sebagai amalan tambahan. Ya, bagi kita salat malam itu amalan tambahan. Tapi Rasulullah bahkan mewajibkan salat malam atas dirinya. Dia wajibkan untuk dirinya dengan tak pernah meninggalkan amalan tersebut. Ya, kalau kita sudah rutinkan menjadi sunnah muakkad yang harus. Bahkan orang yang biasa salat tahajud kemudian karena sakit, karena musafir tak dia buat salat itu, boleh. Salat itu dia qadha, dia ganti di waktu yang lain. Kalau salat sunnah itu sudah menjadi bagian dari rutinitas yang gak pernah dia tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, ini keutamaan. Bagaimana di sepertiga malam terakhir, itulah waktu terbaik bagi setiap hamba untuk memanjatkan doanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para hambanya, hal min sa'ilin fa'utiyah, ada enggak yang mau minta biar ku beri, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, ada enggak yang mau minta ampunan biar aku ampuni, kata Allah. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kita saja kalau internetan di jam sibuk ini kadang-kadang walaupun dekat dengan towernya agak lemot juga dia kalau banyak yang pakai, kan begitu. Koneksi terganggu, kenapa? Banyak kali orang pakai. Tapi ketika internetan tengah malam dia nggak ada orang yang pakai, kencang kali internetnya. Nah, itu tuh urusan dunia. Bagaimana koneksi manusia dengan Allah? Di siang hari semua orang disibukkan dengan aktivitas dunianya, dengan pekerjaannya, walaupun kita tetap laksanakan sholat-sholat kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, sebaik-baiknya bekal bagi orang yang ingin menyeru di jalan Allah adalah sholat malam. Sholat malam adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal. Karena kalau orang sudah berdakwah itu banyak kali tantangannya, banyak yang gak suka, banyak yang memfitnah. Apa yang buat kita tahan menghadapi itu semua? Ketika kita menguatkan diri lewat sholat malam. Maka di sini 4 amalan yang tadi disebutkan Nabi punya keterkaitan. Apa itu? Pertama, sebarkan salam. Kedua, sambung silaturahim. Ketiga, kasih makan. Keempat, sholatlah di malam hari di saat orang-orang tertidur. Artinya apa? Segala amal yang berdampak baik dalam hubungan antar manusia itu menjadi sebab yang memudahkan langkah kita menuju surga. Ya, jadi jangan kita anggap jamaah rahimakumullah salat malam itu nggak ada hubungan dengan manusia. Tidak. Justru salat malam itu waktu muhasabah paling baik. Kita merenung apa yang sudah kita buat.
Sehingga kita berharap kesalahan yang kita buat di hari kemarin tak kita ulang di keesokan harinya lagi. Nah, ini 4 hal yang dapat kita kupas bersama di jumpa kita pagi hari ini. Intisarinya bagaimana 4 hal ini bukan hanya jalan menuju surga, tapi melanggengkan dan memupuk keharmonisan di antara sesama muslim untuk saling mencintai dan bersatu di bawah payung akidah tauhid. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan di pengantar. Sebelum kita tutup dengan doa, kita berikan kesempatan yang mau bertanya, berkomentar, diberikan kesempatan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini Allah menurunkan Al-Quran yang dibawa Jibril untuk Muhammad sampai berapa tahun? Ya. Jamaah rahimakumullah. Para ulama menghitung umur dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan usia dakwah Nabi kurang lebih 23 tahun. Dimulai usia Nabi 60 tahun, berakhir ketika Nabi wafat usia 63 tahun, 23 tahun. Tapi secara spesifik periode turunnya Al-Quran dikatakan oleh para ulama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini tak bisa kita pisahkan ayat Al-Quran yang dalam pandangan ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang mengkaji secara dalam, ayat terakhir turun dari Al-Quran 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Jadi 9 malam udah nggak ada lagi ayat yang turun. Yang terakhir telah 9 malam sebelum Nabi wafat. Apa ayatnya? Itulah ayat tentang riba dan ayat yang ditutup dengan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita ya, waktu yang cukup mepet sekali, sehingga di zaman Nabi Quran baru ditulis, tapi Quran belum dibukukan. Beda antara ditulis dengan dibukukan. Kalau ditulis semua ayatnya tertulis, tapi berserak-serak di mana-mana. Ini yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar di periode pemerintahannya yang singkat 2 tahunan atas saran Umar, kita bukukan Al-Quran. Artinya apa? Yang tertulis yang berserak-serak tadi dikumpulkan menjadi satu buku. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama turun Quran? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Demikian. Ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, terkait masalah, saya pernah dengar kajian dari kelompok tertentu lah. Apa benar Ustaz, orang tua Nabi kita itu Abdullah dan ibunya Aminah? Itu kalau menurut kajian atau kelompok tersebut itu termasuk kufar, termasuk kufar, kelompok kufar, tidak masuk surga. Nah, itulah yang saya mungkin bisa dijelaskan untuk kepastiannya agama apa yang dianut itu Ustaz. Yeah. Yang kedua mungkin terkait masalah salam Ustaz. Ini mungkin hari-hari ke depan mungkin agak sulit bagi kita mungkin seorang pejabat publik ya, menyampaikan salam. Bagaimana hukumnya kita seorang pejabat publik menyampaikan salam dan bukan yang kita anut? Ini kan sebenarnya memang salam ini kan bagi kita Muslim tidak jelas dengan menyampaikan salam kita. Tapi kan bagi pejabat publik salam ini di tempat dia berada mungkin tidak Muslim.
Ya. Bukan salam yang dianut oleh mereka. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mungkin Ya. demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa dan mengazab satu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang diutus Allah, ini jarak antara diutusnya Nabi Muhammad dengan Isa yang diutus kemudian diangkat ke langit, ini sekitaran 600-an tahun jarak antara keduanya. Ini yang kemudian dalam pemahaman ya umat Islam disebut dengan zaman fatrah, zaman kekosongan seorang rasul. Zaman kekosongan seorang rasul ini apa? Iya, risalah lama sudah melenceng, risalah baru belum muncul. Jadi orang yang hidup di antara dua masa diutusnya Nabi dan Rasul ini, kembali kepada ayat yang saya baca tadi, kami takkan siksa kecuali kami udah kirimkan Rasul. Maka dari itu ahlul fatrah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa yang dituntut oleh fitrahnya. Ya, karena fitrah ini juga ada menuntun kita mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun fitrah ini nggak cukup, perlu dikuatkan dengan syariat. Nah, jadi kalau orang meninggal sebelum diutus Rasul yang baru, tapi Rasul sebelumnya juga telah terlalu jauh, sehingga apalagi kalau kita lihat ya Abdullah bin Abdul Muttalib ini tinggal di Mekah. Dia bukan bagian dari kaum yang diseru oleh Isa, karena Isa diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Ismail. Jadi mereka pun bukan umatnya Nabi Isa. Siapa yang terakhir diutus ke Mekah? Itulah Ismail alaihissalam. Bisa kita bayangkan berapa jarak antara Ismail dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara penduduk Mekah ketika itu ada yang dinamakan dengan As-Sabi'ah. As-Sabi'ah ini ada yang menafsirkannya dengan orang-orang yang menyembah bintang, tapi ada juga sebagian besar ulama yang mengartikan kata Sabi'ah orang yang tetap berpegang kepada nilai-nilai yang diwariskan Nabi Ibrahim. Tapi tentunya bandingkan dari Ibrahim ke Muhammad ini berapa jamaah? Kalaupun ada yang menyimpang dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kemudian berhala-berhala yang dijejerkan di sekeliling Ka'bah. Ini kan artinya mereka ketika itu belum mendapatkan utusan seorang Rasul. Jadi kalau ditanya di mana Abdullah? Abdullah masuk dalam kelompok fatrah. Ini yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia masuk dalam kelompok ahlu fatrah, maka berlakulah ketentuan untuk ahlu fatrah. Apa bisa kita bilang dia kafir? Dia masih berada pada nilai-nilai yang diwarisi dari Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau dikatakan dia ikut Nabi Muhammad, ya enggak juga. Karena Abdullah saja meninggal usia kandungan Nabi Muhammad ya 3 bulan. Jadi masih 3 bulan dalam kandungan dan meninggal ayahnya. Nah, jadi artinya nggak mungkin juga dikatakan dia Muslim. Tapi kelompok yang mengatakan Abdullah pun masuk neraka, ini ada satu riwayat di mana salah seorang sahabat yang
orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Ditanyanya, Nabi, di mana orang tuaku? Riwayat tadi mengatakan, abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, tapi tentunya dalam konteks kita memahami hadis ini perlu kita takwilkan. Jangan kita pahami secara zahir, oh ayahku di neraka loh. Jadi artinya sedangkan Abdullah kita lihat tadi konteksnya dia adalah seorang ahli fatrah. Maka tak berlaku dikatakan kepada dia ini dikatakan kafir, masuk neraka karena dia tak beriman. Memang risalahnya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, salam ini termasuklah ini fitnah akhir zaman, khususnya 10 tahun terakhir ini. Salam lintas agama ini. Seakan-akan kalau orang tak sebut salam dengan semua versi agamanya dianggap bukan berjiwa Pancasila. Seakan-akan bukan orang yang bertoleransi kepada orang lain. Ya, padahal kita melihat satu sisi Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan tuntunan. Bagaimana kemudian kalau orang non-Muslim pun memberikan sapaan kepada kita? Gimana kita jawab? Kalau ada orang kafir yang memang bukan ajaran agama dia mengucapkan Assalamualaikum, tapi dia mengucap Assalamualaikum juga sama kita, kita cukup menjawab Waalaikum. Waalaikum. Waalaikum artinya apa? Apa yang kau doakan untukku, balik juga untukmu. Kalau kau doakan yang baik-baik, yang baik-baik itu insya Allah balik juga untukmu. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan waalaikum? Dulu orang Yahudi di Madinah ini punya konspirasi licik. Jadi antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ini kan dekat. Assalam dalam bahasa Arab artinya keselamatan. Dalam bahasa Ibrani Assam artinya kematian. Jadi orang-orang Yahudi kalau jumpa Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Kematian untukmu. Dia bukan doakan yang baik, dia doakan yang buruk. Ketika itu pernah didengar oleh Aisyah. Aisyah marah. Diucapkan salam yang isinya itu apa? Doa kematian untuk orang lain. Dibalas Aisyah juga dengan kata-kata yang hampir sama. Nabi berkata, enggak perlu begitu Aisyah. Cukup kau balas saja waalaikum. Waalaikum apa? Kalau dia doakan yang baik, baik yang baik untuk dia. Tapi kalau dia doakan kematian, ya apa yang didoakannya itu juga yang balik sama dia. Nah, ini kalau orang non muslim salam ke kita, tapi kita membuka sebuah forum pertemuan sebagai pejabat publik, bagaimana? Apa perlu semua salam? Saya kira ini tidak, bukanlah harus seseorang itu ya, apalagi telah jelas keluar fatwa dari majelis ulama yang memang punya kapasitas dalam menimbang berapa banyak salam lintas agama ini lebih banyak mudaratnya. Coba bayangkan ketika dia mengucapkan dalam satu kesempatan, sebutlah misalnya 4 bentuk salam dalam 1 menit, berapa agama dia masuk itu, dan dia kemudian ya berpindah dari satu yang lain. Kalaupun mungkin ada dari pihak yang berbeda dari kita, sampaikan saja secara umum. Salam untuk kita semua. Udah. Tak perlulah disebutkan satu persatu, versi Kristennya, versi Budanya, versi Hindunya. Ya, tambah lagi sekarang salam-salam kedaerahan lagi misalnya. Ya. Yang tujuannya kalau itu dipopulerkan untuk supaya kita tinggalkan Assalamualaikum, ini merupakan konspirasi yang keji saya kira. Ya, mau dibawa lagi dikiring kita balik lagi ke jahiliyah.
fanatisme kedaerahan, fanatisme kesukuan, dan sehingga Islam yang sudah satukan kita dengan salam yang begitu luar biasa tadi kita tinggalkan hanya semata-mata untuk ikut tren atau takut dicap tidak Pancasilais. Wallahu a'lam. Makasih. Ya, terakhir. Ya. Kenapa harus makra? Sementara Isa untuk Bani Israel seharusnya selain dari Bani Israel itu kan merujuk kepada awalnya Ibrahim dan Ismail. Ya. Walaupun durasi waktunya itu demikian panjang, paling yang terkorosi di situ imannya. Kalau dari dekat atas Ibrahim Ismail 100%, ke bawah mungkin tinggal 2%, 1%. Ya. Jadi nggak ada fakta sebelumnya. Gimana? Mohon tegas. Ya. Tentunya kalau kita lihat Ibrahim alaihissalam sebagai orang pertama yang membawa nilai tauhid ke Mekah, ya, ditinggalkannya anaknya, didirikannya lah di situ Ka'bah. Bisa kita katakan periode seorang nabi ya berakhir dengan kematiannya. Berapa lamalah mampu bertahan nilai satu ajaran agama tatkala meninggal nabi dan rasulnya. Apalagi tidak ada jaminan pada risalah yang dibawa nabi-nabi sebelumnya akan dipelihara oleh Allah sebagaimana Allah berikan jaminan itu kepada Islam. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang Mekah yang paling besar dosanya siapa? Amru bin Luhai al-Khuzai. Ini dari kabilah Khuza'ah karena dia orang pertama yang paling fatal merusak ajaran Ibrahim. Kenapa? Dialah yang membawa berhala pertama dari negeri Syam ke Mekah. Dia yang perkenalkan. Ku tengok di Romawi orang ini nyembah-nyembah patung ini, kita pun buat juga. Hingga pada akhirnya apa? Ya, penuh Masjidil Haram dengan 360 berhala-berhala yang meningkat Ka'bah. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa harus patroh, nggak ikut aja? Ya tetap. Ini kan sudah ada kekosongan. Coba bayangkan antara diangkatnya Isa dengan dibukukannya Injil-Injil yang ada sekarang itu kurang lebih 290 tahun masa itu. Konsep yang diusung oleh gereja Katolik Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu baru diteorikan 290 tahun setelah Isa diangkat. Nah, jadi konon lagi jaraknya dengan Ibrahim. Jadi konsep fatrah itu sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada satupun umat kecuali kami kirim, kami utus yang membawa peringatan di situ. Ya, tapi jarak yang begitu panjang, ya makanya mereka menamakan diri mereka as-sabi'ah. Tapi bukan betul-betul semua ajaran Ibrahim itu mereka ikuti. Ya, sisa-sisa saja. Karena mereka pun tak kenal lagi apa ajaran Ibrahim yang sebenarnya. Maka kita anggap itulah zaman fatrah, zaman kekosongan risalah. Jadi walaupun masih ada yang paling poin-poinnya yang tinggal nggak tersisa lagi, tinggal hal-hal yang mungkin sedikit sekali. Termasuk aspek keimanannya sudah banyak yang kemudian rusak. Maka itu yang jadi pertimbangan, ya. Dan memang konsep fatrah itu ada dalam Al-Quran, ya. Ala fatratim minar rusul, ada masa fatrah, jarak antara diutus satu nabi dengan nabi yang diutus sebelumnya. Allahu a'lam. Baik, mari sama kita tutup dengan doa, Pak. Ya, kita insyaallah di waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.